Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di subuh yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya. Di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat kita bisa duduk bersama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, bahwa kita baru bertemu setelah 2 pekan. Ada uzur syar'i, melakukan safar ke beberapa daerah. Ala kulli hal, insyaallah kita pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat yang keberapa? Ayat 154. Sebelumnya mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca bersama-sama ayat 154 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, surah Al-Baqarah ayat 154 ini masih menjelaskan tentang bagaimana penjelasan tentang kesabaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita wala taqulu, jangan kalian katakan. Ini ditujukan kepada siapa?
ditujukan kepada kaum kufar Quraisy, karena pada saat itu kita dapati asbabun nuzul dari ayat ini adalah bahwa ketika perang Uhud, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berperang. Pada saat itu terbunuhlah atau syahidlah 16 kaum muslimin, 16 sahabat. Nah, pada saat itulah kemudian orang-orang kufar mengatakan bahwa mereka sudah mati, mereka tamat, gitu. Dan kematian itu dikatakan mereka itu mati, dia katakan amwat ini adalah mati dengan mati yang sia-sia, karena dianggap oleh orang-orang Quraisy mereka mati untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah ayat ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan bahwa kaum muslimin yang meninggal dunia ketika berperang di jalan Allah itu amwat, mereka mati sia-sia. Bal ahya'un, tapi mereka pada hakikatnya ahya, hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak merasakan. Hal ini juga senada dalam ayat Al-Qur'anil Karim. Silakan dibuka surah Ali Imran ayat 169. Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang-orang yang kutilu, terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, amwata, dia mati sia-sia. Bal ahya'un, mereka ini pada hakikatnya ahya, hidup dengan penuh kedamaian, dengan penuh kenikmatan, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan bahwa kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan di alam barzakh. Kehidupan di alam barzakh, di mana ketika orang meninggal dunia, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohnya kepada jasadnya, dan pada saat itulah dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, di alam kubur. Kalau yang lainnya itu ada yang mendapatkan siksa kubur, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikannya nikmat kubur. Yurzakun. Lalu ayat setelahnya itu 170, masih surah Ali Imran tadi. Farihina bima atahumullahu min fadlih.
Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka mengira hati atau bergembira hatinya billadzina dengan orang-orang lam yalhaqu bihim min khalfihim, yang masih tinggal di belakang, yang belum meninggal dunia, yang belum menyusul mereka. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, berikutnya lagi, yastabshiruna bi ni'matillah, ayat 171-nya. Mereka mendapatkan kabar gembira dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan, keagungan dari berbagai macam nikmatnya. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bahkan dia sampai terbunuh, maka pahalanya jelas adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh keikhlasan. Bisa saja dia ketika melakukan perjuangan membela agama Allah, lalu kemudian niatnya supaya dikatakan pahlawan, supaya dikatakan pemberani, maka dalam hal ini apa yang dilakukannya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya seperti fata morgana. Maka ini sangat menarik jika kita kaji. Maka kemudian para ulama menetapkan bahwa keutamaan-keutamaan dari orang yang syahid ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sampaikan dalam konteks keilmuan. Dan nanti syarat-syarat untuk berjihad, berperang di jalan Allah ada syarat-syaratnya. Tidak mudah setiap orang kemudian berjihad, berperang mengatasnamakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat-syaratnya. Tetapi ketika syarat-syarat ini sudah terpenuhi, lalu kemudian orang berperang di jalan Allah, sama seperti Rasulullah SAW berjihad ketika perang Badar, perang Uhud, ya kan, perang Khandaq dan seterusnya. Ketika mereka meninggal dunianya dalam keadaan syahid. Dalam keadaan syahid. Apa keutamaan syahid? Bisyahidi indallah sittu khisalin. Orang yang syahid, dikatakan syahid ini yang dipersaksikan oleh malaikat, dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberaniannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Disyahid indallah sittu khisalin. Orang yang syahid di sisi Allah akan mendapatkan enam keutamaan. Satu, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Pertama, yughfar lahu fi awwali daf'atin min damih. Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum darahnya itu jatuh ke tanah. Ketika orang, ya para sahabat kalau dulu itu pakai pedang, pakai busur, panah, ketika darah itu keluar sebelum sampai ke tanah sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan melihat di awal kematiannya itu tempat tinggalnya di surga.
Dia langsung melihat tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, wa yujaru min azabil qabri. Dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Wa yujaru min azabil qabri. Dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Yurzakun tadi itu diberikan rezeki oleh Allah. Yang keempat, wa ya'manu minal faza'il akbar. Dia akan dibebaskan dari sakaratul maut yang dahsyat. Jadi kematiannya sangat-sangat mudah. Wa yuhalla hullatal iman. Kemudian dia diberikan mahkota. Yang kelima, dipakaikan mahkota yang dia lebih mulia mahkota itu daripada dunia dan isinya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah yang ketujuh, wa yuzawwaj minal huril 'ain. Dia akan dinikahkan dengan bidadari. Dalam riwayat yang lainnya, dia akan dinikahkan dengan 73 bidadari. Wah, luar biasa nih Pak. Ini baru awal, udah disiapkan itu. Belum nanti akhirnya lebih banyak lagi. Wa yushaffa fi 70 insanan min aqaribih. Kemudian terakhir, dia akan diberikan syafaat untuk mengangkat derajat dari kerabatnya 70 anggota keluarganya. Jadi 70 anggota keluarganya itu dijamin masuk surga walaupun dia amalnya tak bagus, karena ada satu yang syahid di antara keluarganya, maka satu ini bisa memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Maka 6 inilah yang kemudian, ya 6 ya, maaf tadi. Satu apa? Dia ampuni dosanya sebelum darahnya menetes ke tanah. Yang kedua, dia bisa melihat tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, dibebaskan dari siksa kubur. Yang keempat, dibebaskan dari sakaratul maut yang dahsyat. Kemudian yang kelima, diberikan mahkota. Dan yang keenam, dinikahkan dengan bidadari, 73 bidadari, dan dia bisa diberikan syafaat untuk 70 anggota keluarganya. Maka inilah yang kemudian menjadikan sahabat Rasulullah SAW berjuang di jalan Allah. Motivasinya itu jelas gitu. Maka ketika itu berjihad di perang Badar, perang Uhud, ini motivasinya. Karena kehidupan dunia ini sementara, sedangkan kehidupan akhirat selamanya. Begitu. Nah, maka inilah di antara keutamaan orang yang syahid. Walaupun nanti ada juga kategori orang syahid dunia, yang pahalanya pasti berbeda dengan orang yang syahid karena berperang di jalan Allah. Maka dalam hadis sebutkan al-ghariqu syahid, orang yang tenggelam itu kategorinya syahid juga. Wal mabtun syahid, orang yang sakit perut lalu meninggal dunia, syahid. Misalnya ada yang meninggal
Sakit apa dia? Asbabnya lah gitu. Sakit perut, syahid. Wal hariqu syahid, orang yang terbakar, syahid. Sayur rumah terbakar, kebakaran, meninggal dunia, syahid. Wal mayyitu bita'un, syahid. Orang yang meninggal karena penyakit ta'un, penyakit menular, syahid. Wal mar'atu tamutu fi nifasiha syahidah, dan wanita yang meninggal dunia karena melahirkan, syahid. Ini biasa ini banyak lahir, melahirkan, kemudian masa nifasnya, kemudian dia syahid, kemudian meninggal dunia, kategorinya syahid. Wa sahibul hadmi syahid, dan orang yang ketimpa bangunan, tanah longsor, maka dia syahid. Nah, ini adalah bagian dari syahid dunia, tapi pahalanya berbeda dengan ini. Tak mungkin orang sakit perut sama dengan orang berperang, kan? Tapi kategorinya apa? Nah, ini biasanya karena di luar batas kemampuan dirinya. Nah, inilah yang kemudian dalam ayat tadi disebutkan tentang apa? La tahsabanna alladzina kutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dia mati sia-sia. Begitu juga sebenarnya pelajaran bagi kita ketika kita berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan makna yang luas. Bisa jadi berjuang dengan pena menjadi penulis, berjuang di jalan Allah dengan ilmunya, berjuang di jalan Allah dengan kekuasaannya, berjuang di jalan Allah dengan hartanya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya, dengan badannya, dengan amal solehnya. Itu juga kategori berjuang di jalan Allah. Tapi tetap keutamaannya tetap kalah dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekarang di Indonesia ada jihad fisabilillah dengan kategori berperang di jalan Allah? Tidak ada, karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Di antara syaratnya adalah ini instruksi dari pimpinan tertinggi. Nah, ini presiden berarti menginstruksikan kita jihad ya Allah. Atau yang kedua fatwa dari ulama yang diakui mau fatwakan itu. Kalau dulu di Indonesia itu ada resolusi jihad untuk kemerdekaan Indonesia, dibuatkan fatwa oleh para ulama. Jangan sungguh-sungguh fatwanya itu. Maka kemudian ya terjadilah peperangan untuk membebaskan diri, memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Itu adalah bagian dari ya syarat-syarat ya orang yang bisa berjihad di jalan Allah. Tapi kalau kondisinya ya seperti Indonesia aman tentram, maka dalam hal ini tak ada jihad dengan perang, ini tidak ada. Yang ada jihad dengan ilmu, jihad dengan ya kekuasaan, dengan kebijakan, jihad dengan ya amal-amal soleh kita. Nah, kemudian ayat selanjutnya lanjutkan dari surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum
bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat. Dan sungguh kami akan uji kalian manusia bi syai'in dengan sesuatu. Syai' itu syai'un qalil, sesuatu yang sedikit. Minal khaufi, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, hilangnya jiwa, was samarat, dan buah-buahan. Ini adalah hakikat dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, itu adalah ujian juga. Ujian dari keikhlasannya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian yang biasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk mengetes keimanan, kadar keimanan dan kesabaran dari kaum mukminin. Ketakutan, kegelisahan. Ini kegelisahan di dalam hatinya. Dia merasa gelisah, galau, kan gitu ya, takut, ya kan, takut terhadap ya kematian, takut juga terhadap ya keluarganya, takut terhadap hartanya, dan seterusnya. Takut dengan arti yang luas, itu adalah ujian. Walju, takut lapar. Orang sekarang ini banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa jangan pernah takut tidak memberi makan anak. Biasanya orang kemudian tak mau punya anak. Anak generasi sekarang ini bahkan banyak generasi muda tak mau nikah. Ini ketakutan juga sebenarnya. Ya, kecemasan. Dan takut, dia takut lapar, dan takut tidak bisa memberi makan anak-anaknya. Wa naqsim minal amwal, takut kekurangan harta. Ini juga adalah bagian dari ujian. Wa naqsim minal amwal, mungkin bisa jadi ada yang berbisnis, berdagang, ya kan, kemudian ada kerugian, ada kekurangan di situ kan, ya, berusaha ini itu rugi terus. Ini juga adalah bagian dari ujian, ya kan. Apalagi diuji wal anfus, mungkin dianggap di antara anggota keluarga kita ada yang meninggal dunia, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasamarot, kurang ya pangan, kan gitu kan. Wabasyirus sabirin, maka bergembira, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pada hakikatnya ujian ini ada yang berupa ujian kenikmatan. Kenikmatan itu adalah ujian. Ada juga kesukaran, ini juga adalah ya ujian. Orang diberikan kekuasaan, itu adalah ujian. Orang diberikan ya kesempatan, kedudukan, ya ini adalah ujian dari Allah. Diberikan ilmu adalah ujian juga. Tidak dikasih ilmu juga ujian juga. Orang berkeluarga adalah ujian. Dan setiap fasenya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang belum menikah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diuji, kemudian dia menikah, diuji lagi. Ya, dengan keluarga, dengan keturunan. Ketika dapat keturunan, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diuji dengan anak cucu, diuji dengan keluarga, semuanya adalah ujian.
Nah, siapa yang bersabar menghadapi ujian itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah. Selanjutnya, siapa orang-orang yang bersabar itu? Yaitu orang-orang idza asabatuhum musibah, kalau mereka mendapatkan musibah, qalu, mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, kepada Allah, raji'un, kembali. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, apapun bentuknya, makanya ketika ada orang yang mendapatkan kekuasaan, ya kan, apa yang dilakukan pertama kali, yang diucapkan pertama kali? Alhamdulillah atau innalillah? Kalau dia alhamdulillah ini tidak menganggap ujian. Jadi apapun itu berbagai macam kenikmatan atau kesempitan, seharusnya dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini banyak kalimat ini selalu hanya ditujukan, dipersempit maknanya hanya pada orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selain itu enggak. Padahal ketika berbisnis rugi bisnisnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus gitu. Ada yang meninggal, ada yang bisnis ini, ada ujian dalam dirinya. Maka kemudian dia berkata inna lillah. Artinya apa? Kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat dari kesabaran. Maka ketika kita melakukan itu apa? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim warahmah. Mereka itulah yang akan mendapatkan sholawat mir rabbihim, mendapatkan keberkahan, ampunan dari Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak mudah, memang tidak mudah bersabar. Bahkan biasanya orang ketika berbisnis, ini yang sering saya dapatkan, ya, berbisnis kok tak laku-laku dagangannya, atau berdagang tak laku-laku dagangannya, kurang bersabar, akhirnya datang ke dukun. Itu juga sama, kurang bersabar. Termasuk di dalamnya bersabar itu adalah bersabar di dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, ya, hendaknya Pak Imam Syafi'i pun mengatakan, ya, akhi lan tanal lan al-ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Di antaranya adalah kesabaran kita untuk meluangkan waktu kita, kesempatan kita untuk senantiasa belajar terus. Kesabaran kita di dalam ibadah, kesabaran kita di dalam menuntut ilmu, kesabaran kita di dalam beramal soleh, dan kesabaran kita di dalam meninggalkan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu melakukan kesabaran ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, memberikan rahmat kepada kita, dan kita pun mendapatkan petunjuk, hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita berikan kesempatan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan usul dari saudara Suro. Beliau mengatakan
Asyakir Budiman Hidau Soleh Al-Jami Al-Soleh, yaitu berilah sesaat dalam barisan. Dia berilah saat dalam barisan pasukan untuk meninggal dia Allah lebih baik daripada sholat selama 60 tahun. Yang saya tanyakan, mengapa jihad itu lebih istimewa daripada sholat malam? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, bagaimana cara melatih kesabaran dalam menjalankan kehidupan di zaman era digital ini? Ini contohnya HP, bermain HP, terlalu oleh HP dan pelaksanaan ibadah, pelaksanaan memakannya, ujiannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama terkait dengan keutamaan al-jihad fi sabilillah. Tadi hanya salah satu hadis saja yang saya sampaikan, satu hadis tentang keutamaan orang yang meninggal dunia ketika berperang menegakkan agama Allah atau membela agama Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan isinya, lebih baik daripada ibadah. Maka kemudian ketika suatu saat Rasulullah SAW juga menyampaikan sholat itu adalah tiangnya agama, ya. Kemudian ibarat bangunan ini pondasinya adalah iman, lalu tiang-tiangnya rukun Islam, kemudian amal-amal soleh itu adalah dinding, hiasan, dekorasi, ya, jendela-jendela, pintu dan seterusnya. Wa zarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya dari Islam itu adalah al-jihad fi sabilillah. Maka dia mengalahkan, ya, apa saja dari amal-amal soleh yang lain. Jadi ketinggian keutamaan dari, kenapa? Kalau yang lainnya dia berkorban biasanya ibadah, yang dia korbankan apa? Waktu saja, badan paling agak-agak lemas sedikit kan, ya, ada keringat-keringat sedikit. Tapi kalau udah ada AC, ada pengorbanan keringat, ya kan. Orang yang berjalan dari rumah ke masjid dan seterusnya, itu pengorbanan. Tapi ketika orang yang berjihad di jalan Allah, yang dia korbankan itu semuanya, keluarganya dia tinggalkan, anak istrinya, kemudian apa? Hartanya, pikirannya, seluruh anggota tubuhnya, sampai apa? Nyawanya. Ini yang dia korbankan itu. Maka penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar sekali. Bahkan ini kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'anul Karim, silakan buka At-Taubah ayat 111. At-Taubah, surah At-Taubah ayat 111. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, membeli. Ini Allah membeli ini. Membeli dari siapa? Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli? Anfusahum, nyawanya Allah beli. Wa amwalahum, hartanya. Apa yang Allah tukarkan dengan itu? Bi anna lahumul jannah. Allah membeli nyawa dan harta orang yang beriman itu dengan surga.
yuqatiluna fi sabilillah, dia berjuang berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau dibunuh. Ada di antara sahabat yang meninggal dunia, di antaranya adalah sahabat Hanzalah. Ini sahabat muda yang baru menikah di pagi harinya, sampai malam hari dia malam pertamalah bulan madu dengan istrinya. Ketika dia setelah hubungan suami istri, tiba-tiba ada panggilan, kumpul semuanya. Kata Nabi, dia bergegas karena panggilan Nabi, berkumpul dia, diumumkan kita malam ini, sekarang ini berangkat berjihad. Sahabat Hanzalah ini tak sempat mandi junub, langsung bawa senjatanya, berangkat dia. Maka dia fayaqtulun, berperang, lalu meninggal dunia syahid. Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah ghasilul malaikah, malaikat banyak sekali yang memandikan jenazahnya. Jadi di antara sahabat yang dimandikan jenazahnya, ya kan, yang dikafani dan seterusnya, yang dilihat oleh Rasulullah SAW, itu adalah sahabat Hanzalah karena keutamaan jihadnya. Dia terbunuh atau dia membunuh, dan dia meninggal dunianya bukan karena berjihad. Siapa di antaranya? Khalid bin Walid, berperang beberapa kali, berkali-kali, puluhan kali, tak meninggal dunia dia. Meninggal dunianya di atas kasur. Itu. Tetap beliau ini pahalanya adalah syahid. Kenapa? Karena dia telah menjual rohnya, nyawanya, dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran. Ini jihad di jalan Allah ini sebenarnya sudah benar-benar ada ajarannya dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Itu sudah dijelaskan, ada itu. Cuman sekarang ini kan banyak disembunyikan. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru babai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul adzim. Kemenangan yang besar ketika dia berinteraksi jual belinya kepada Allah. Maka itulah diantara keutamaan jihad di jalan Allah daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya perintah. Kalau jihad nih Allah yang membeli, bayangkan tuh transaksinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, orang-orang, ya kita mungkin berinteraksi dengan handphone atau yang lainnya. Silakan buka Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, silahkan buka surah Al-Anfal. Ya, Al-Anfal bisa. Sultan. Nah, surah Al-A'raf ya, 182. Surah Al-A'raf 182.
Walladzina kazzabu biayatina, orang-orang yang berdusta dengan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, maka kami akan memberikan istidraj min haitsu la ya'lamun, dari ya apa saja yang mereka tidak, arah-arah yang mereka tidak ketahui. Ini juga adalah bagian dari orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, lalu dengan kenikmatannya dia mendustakan ayat-ayat Allah atau melalaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan istidraj, tetap Allah beri istidraj itu, ya kan? Orang dengan ilmunya, tapi dengan ilmunya dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, malah sebaliknya mendustakan Allah, menentang Allah, maka tetap akan diberi, bahkan akan istidraj ini dikasih berlebih. Kalau bahasa kita ini gini, mungkin kalau kita ada anak kita, itu mungkin makna mudahnya ya, ada parit besar, kita bilang ke anak, jangan ke parit, nanti jatuh tenggelam. Dia tak mau, tetap aja dia ya main di tepi sungai itu atau di tepi laut itu. Lalu dia bilang, orang tua bilang, ya udah main aja, main sana, main aja, main. Itu istidraj itu. Ya, orang dikasih harta, lalu kemudian dia tak, ya, diberikan kenikmatan dengan bisa melihat, kemudian diberikan kesempatan, diberikan nikmat bisa, ya, digerakkan tangan kita, ngetik sana sini, kan gitu kan. Tapi kemudian itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi apa? Allah perbanyak lagi nikmatnya. Makanya biasanya orang yang semakin itu diberikan nikmat, kekayaan, makin dikayakan oleh Allah. Dikasih kekuasaan, makin dikasih kekuasaan oleh Allah. Ini namanya istidraj. Maka hati-hati juga kita. Ya, khawatirnya ada istidraj. Nah, maka biasanya orang-orang yang diberikan keutamaan, kekuasaan, jabatan, harta, ilmu, bisa jadi ada istidrajnya kalau itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu digunakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, maka dia terbebas dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada ya. Salam berkata. Yang pertama, sering kali kita membaca itu selalu diawalkan amwal, bukan anfus. Itu yang pertama. Ini maknanya apa? Kemudian yang kedua, jika kondisi-kondisi itu sudah memenuhi persyaratan untuk jihad, apa hukumannya kalau kita mangkir? Artinya tidak ikut jihad, lari, itu bagaimana itu? Kemudian jihad itu juga dalam hadis itu juga yang pernah saya baca itu keutamaan masing-masing. Jadi kondisi-kondisi masing-masing. Jadi kalau misalnya dalam keadaan aman dan tentram, maka yang pertama itu melawan hawa nafsu. Kalau dalam keadaan pemerintah yang dolim, bagaimana gitu kan ada kondisi-kondisinya. Saya mungkin mohon penjelasan dari 3 pertanyaan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kenapa dalam banyak ayat Al-Quran selalu didahulukan amwal daripada anfus? Harta dulu sebelum nyawa. Karena berjihad itu ya pasti pertama yang dibutuhkan adalah amwal. Ada persiapan-persiapan. Makanya nanti dalam hadis disebutkan bahwa
orang yang memberikan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, pahalanya sama seperti dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang beri harta, makanya para sahabat itu dulu ketika jihad itu hartanya dikeluarkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar seluruhnya, kan begitu kan? Umar bin Khattab separuhnya, kan gitu kan? Ya, Abdurrahman bin Auf sampai suatu ketika kalau tidak salah ada 1.500 ya ontanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ini. Nah, ini keutamaan apa? Harta dulu sebelum anfus. Karena pasti ada persiapan-persiapan gitu. Tak mungkin orang langsung ya nyawanya dulu. Pasti dibutuhkan apa? Harta. Tapi ini selalu, tak mungkin nyawa itu jihad dengan jiwa ini kemudian terpisah dari harta. Itu pasti senantiasa terhubung. Nah, ini keutamaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kondisi-kondisi syarat-syarat jihad? Ya, memang ada kondisi-kondisi jihad perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga berarti pertanyaannya. Di antaranya adalah ya kalau kondisi ada syarat seperti pada zaman Nabi dulu, ada atau kondisi ketika seperti di Palestina misalnya sekarang ini, dia dijajah kemudian ya dinistakan masjidnya kemudian dirobohkan dan seterusnya. Nah, maka dalam hal ini ya ada syarat-syarat yang terpenuhi di situ untuk berjihad di jalan Allah dengan itu tadi, dengan harta bahkan nyawanya. Ya. Tapi bagi kondisi-kondisi tempat negara yang aman, tentram, seperti di Indonesia ini, paling utama adalah berjihad dengan melawan hawa nafsu. Berjihad dengan lawan hawa nafsu kita ini susah juga ini. Kan? Bahkan lebih berat daripada berjihad dengan nyawa itu. Berjihad dengan pena, berjihad dengan argumentasi, ya kan itu, dengan narasi-narasi yang baik, ya kan, termasuk adalah berjuangnya juga untuk menegakkan agama Allah dengan melalui jalur politik. Ini juga adalah bagian dari perjuangan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kedua tadi pertanyaannya itu adalah orang yang sudah mendapatkan ketika jihad tapi dia tidak berjihad, hukumannya apa? Dalam hadis Nabi termasuk dosa besar. Az-zahfu minal harbi. Dia lari dari medan peperangan. Bahkan nanti baca surah Al-Fat. Silakan buka surah Al-Fat. Ya kan, ayat yang ke-11. Silakan buka. Ayat 10-nya. Maaf, ayat 11 ya, ayat 11. Ya, ayat 11. Nah, ayat yang ke-11 surah Al-Fat. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab. Orang-orang yang tak mau berjihad di jalan Allah dari kalangan A'rab, orang-orang Baduy. Syaghalatna amwaluna ya Rasul, kami tak bisa ikut jihad nih. Padahal perang dengan Nabi itu. Kami tak bisa ikut jihad. Syaghalatna,
kami ini disibukkan ya Rasul. Oleh apa? Amwaluna, harta kami. Kami lagi banyak nih bisnis nih, kan gitu kan. Korma, nanam korma. Wa ahluna, anak masih banyak, anak masih kecil-kecil. Oh, itu alasannya dulu. Ayat dalam ayatnya. Ya Rasul, izinkan kami tidak berjihad. Artinya mau mangkir kan, tak mau berjihad. Kenapa? Alasannya karena kami sibuk dengan harta benda kami dan kami sibuk dengan keluarga kami. Fastaghfir lana, minta ampunkan kami ya Rasul. Ini salahan, mintakan ampun kami ya Rasul. Kemudian Allah katakan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan mereka tapi tak sama dengan apa yang ada dalam hati mereka. Ini juga sama, bahwa ya kondisinya kalau sudah begitu ya berperang. Ini juga sama, mungkin tidak berperang, tidak berperang di jalan Allah kalau di Indonesia kita ini sekarang ini. Tapi juga alasan ini menjadi alasan biasanya, alasan bisnis, alasan keluarga, akhirnya tak mau ya berjuang di jalan Allah, tak mau beramal soleh, bahkan menjadi kendala. Mau ikut pengajian susah ya ini gara-gara itu jadi alasan juga ini. Ini ayat surah Al-Fat ayat 11 bisa kita renungkan ini. Bisa jadi bahkan kita tak bisa sholat berjamaah gara-gara anak kita biasanya. Ini ujiannya, ya kan? Ya kita tidak bisa ngaji dan seterusnya gara-gara karena ketemu dengan partner bisnis kan gitu kan. Nah, ketemu dengan ini itu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak, ya silakan. Assalamualaikum. Apakah saya orang yang wajib yang meninggal kedua untuk mengikuti kejian atau berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahui yang benar dari persoalan sebagaimana yang sebenarnya. Kalau seperti yang Pak jelaskan dalam itu dalam dan masyarakat ini tidak bisa mencari yang sebenarnya benar yang dinamakan hari ini harus ada pada bumi pembuktian ini kan melalui masyarakat. Tapi di dalam pembuktian ini kita sebagai hamba apakah yang beriman atau dan lain sebagainya. Kalau kita benar tidak ikut, misalnya dari satu gerakan yang cuma menggunakan atau berpihak ke dalam Tuhan, apakah itu termasuk suatu kebenaran dikatakan itu berpihak atau kita termasuk golongan yang berusaha paham atau alam atau baik. Assalamualaikum. Ya, terkait dengan orang meninggal dunia yang tidak dimandikan apa saja, ya kan? Yang jelas, yang pertama orang yang terbunuh di medan perang, ya kan? Orang yang syahid tadi nih berjuang di jalan Allah, dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu di kafani, cukup langsung disolatkan dan dikuburkan. Karena apa? Darah-darah dan pakaiannya itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Nah kemudian ya selebihnya adalah ya orang yang tidak dikafani itu ya Pak, orang yang ya ketika ketemu, misalnya ketemu barangnya anggota tubuh manusia yang terpotong, lalu kemudian dia langsung dikuburkan. Tapi ini ikhtilaf di kalangan ulama. Kalau yang ini ikhtilaf, ada yang mengatakan ini tetap wajib dikafani, tetap wajib dimandikan, dikafani begitu.
Tapi sebagian yang mengatakan cukup, ini tak perlu dimandikan, ini langsung dibungkus kemudian Nah, prinsipnya adalah ini sebenarnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya bagaimana dengan yang tidak jelas jihadnya. Memang jihad ini yang jelas ini, yang artinya jihad fisabilillah ini dikatakan adalah orang yang memang ya karena dizolimi. Nabi misalnya dalam ayat dikatakan udzina lil ladzina qutilu bi annahum zulimu. Diizinkan kalian berperang kata Allah karena kalian dizalimi. Itu adalah bagian dari al-jihad fisabilillah. Yang kedua adalah karena li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena agama yang kemudian dinistakan. Dan ini syaratnya komandonya itu adalah dari pemimpin yang tertinggi atau dari kumpulan kesepakatan para ulama yang memberikan fatwa, bukan satu ulama, tapi kesepakatan ulama, ya kan? Semakin banyak ulamanya, maka di situ ya semakin kuat fatwanya itu. Nah, ini dalam hal ini maka itu adalah kategori al-jihad. Nah, tapi kalau yang lain yang itu hanya diklaim jihad, itu tidak bisa. Mau membebaskan ini, mau memisahkan diri misalnya. Nah, itu walaupun dikemas-kemas dengan ayat atau hadis, kemudian dengan narasi-narasi jihad, itu bukan jihad fisabilillah. Itu bisa jadi perampokan, bisa jadi ini kan macam-macam itu motif, ya kan? Kemudian dikemas dengan ini. Maka umat Islam harus cerdas. Ya, mana yang benar, mana. Nah, ini semacam itu kesepakatan ya dari dua hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.